Apa itu gradien? Ya, beberapa dari kita mungkin baru mendengar istilah ini, gradien. Atau ada juga yang sudah pernah belajar ini ya. Kita akan mulai dari awal lagi. Apa itu gradien? Nah, setiap kita menggambar garis ya, atau setiap kita membuat garis di bidang kartesius ya, setiap kita menggambar sebuah garis di bidang kartesius, itu garis tersebut memiliki kemiringan ya. Garis tersebut memiliki kemiringan tertentu. Contohnya misalkan gini. Saya menggambar garis yang melewati titik 1,1 dan 5,4. Nah, ini garisnya miring dari kiri ke kanan, ini dia naik ya, ke atas. Oh, saya mau bikin garis yang ngelewatin titik, misalkan di sini aja 2,4 dan 6,1. Nah, ini juga miring ya. Terus gimana kalau misalkan garisnya yang datar-datar aja, datar yang seperti ini, atau garisnya yang lurus aja seperti ini. Nah, dia juga memiliki gradien ya. Garis-garis yang ini juga memiliki gradien. Tapi lihat nanti gradiennya seperti apa dan apa yang membedakan mereka. Nah, jadi intinya adalah ketika kita membuat sebuah garis ya, ketika kita membuat sebuah garis, itu garis tersebut itu memiliki kemiringan tertentu. Nah, itu kita sebut kemiringan itu adalah gradien ya. Jadi gradien itu adalah kemiringan garis, atau lebih tepatnya derajat kemiringan garis. Ini gradien ya. Nah, gimana kita mendapatkan gradien? Nah, gradien itu didapat dari perbandingan delta Y dan delta X. Perbandingan apa itu delta Y, apa itu delta X? Delta Y itu adalah perubahan di sumbu Y dan perubahan di sumbu X. Nah, kalau misalkan nanti kita mendapatkan persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah M. Ini baru secara umum dulu ya, nanti saya jelaskan apa itu M, apa itu gradien. Nanti kalau kita ketemu persamaannya seperti ini, maka gradiennya itu adalah min A per B. Oke, jadi ini rangkuman secara umumnya. Tapi sebelum kita ke Y sama dengan MX plus Y dan AX plus B plus C sama dengan 0, kita akan coba ulas dulu tentang gradien dari dua buah titik yang dilewati oleh garis. Ya, oke, ini bentuk umum. Nah, sekarang kita, jadi misalkan kita punya garis, ya, ini bentar kita tulis dulu. Ya. Ini persamaan adalah Y sama dengan MX plus C. Kita belum tahu persamaannya apa ya, anggap aja kita belum tahu. Yang kita tahu adalah titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut, yaitu kita sebut aja titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya. Titik A itu koordinatnya adalah, berapa nih koordinat A? 0,1 ya, X-nya 0, Y-nya 1. Ya, 0,1. Koordinat B 1,3 ya, 1,3. Nah, kalau kita lihat misalkan dari A ke B, ini jangan A ke C dulu ya. Kita lihat dari A ke B dulu. Kalau kita lihat dari A ke B ya. Kalau kita lihat ruas garis AB, misalkan ya, ruas garis AB. Nah, lihat di sini. AB itu kalau misalkan kita berjalan dari A menuju ke B sini, ya, apa aja yang dilewati A? Jadi A itu berpindah dari A ke B misalkan ya, ke kanan 1, ke atas 2. Ya, saya ulangi, ke kanan 1, ke atas 2. Nah, apa itu ke kanan, apa itu ke atas? Nah, itu yang tadi disebut dengan delta Y dan delta X. Nah, kita sebut kalau misalkan perubahannya ke atas atau ke bawah, ini adalah delta Y ya, ini delta Y. Nah, kalau ke kanan atau ke kiri itu kita sebut sebagai delta X. Ya, perubahan Y dan perubahan X. Nah, perbandingan antara perubahan Y dan perubahan X di setiap titik yang dilewati
pada garis tersebut itu perbandingannya akan sama. Oke, contohnya AB misalkan ya. Misalkan AB. AB itu perubahannya Y-nya berapa? Ternyata kalau kita lihat ini perubahannya adalah dua kotak ini ya, kelihatan ya, dua kotak. Delta Y-nya itu adalah 2. Kemudian delta X-nya berapa? Delta X-nya itu adalah satu kotak aja, berarti per 1. Nah, itu kalau misalkan kita lihat ruas garis AB. Coba kita lihat sekarang ruas garis AC. Kita lihat ruas garis AC. Kita lihat ruas garis AC. Kita lihat ruas garis AC. Berapa delta Y dan delta X-nya? Oke, sekarang kita lihat ruas garis AC ya. AC itu dari warnanya biru aja biar beda. AC berarti ini ya, dari A ke C. Nah, berapa perubahan Y-nya? Kita buat dari sini ya, garis yang ini dan garis lagi yang ini. Berapa perubahan Y-nya? Ya, berarti dari bawah ke atas nih, dari bawah ke atas ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kotak. Berarti 4 ya, 4 per 2. Kalau kita lihat lagi nanti yang D misalkan ya, nah ini akan sama terus. Kan kita lihat yang A ke D ya. Kalau AD berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Kalau misalkan kita lihat AD berarti 6 kotak ya per 3. Nah, ini hasilnya akan sama terus. Ya, ini hasilnya sama dengan 2, ini juga sama dengan 2. Ini yang disebut dengan gradien ya atau derajat kemiringan garis. Perubahan Y-nya itu dibagi perubahan X-nya dari setiap titik, mau dari A ke B, ataupun dari A ke C, ataupun dari A ke D, itu akan selalu sama. Ya. Mau kalian hitung dari B ke C, ataupun B ke D, itu juga sama. Ya. Jadi itu yang disebut dengan gradien. Perubahan Y dibanding perubahan X, itu selalu tepat. Nah, dari mana ini 2 bagi 1, dari mana ini 4 bagi 2, dari mana 6 bagi 3. Oke, saya coba klik dulu. Dari mana 2 per 1? Oke, kita lihat AB, kita lihat titik AB dan kita lihat koordinatnya. Nah, kita lihat garis AB dan kita lihat koordinat A dan koordinat B. Nah, jadi ternyata 2 yang ada di sini, dua yang ada di sini, itu kita dapat dari 3 dikurangi 1. Ya. Kita dapat dari 3 dikurangi 1 dibagi. Nah, lagi ini satu yang ini dari mana? Satu yang ini itu adalah dapat dari 1 dikurangi 0. Ya, 1 kurang 0 sama dengan 2 per 1. Sekarang yang AC. AC tadi kan 4 per 2 ya. Dari mana 4? Dari mana 2? Dari mana 4 ini? Dari mana 2 ini? Kita lihat koordinatnya. Kita lihat koordinat A ini, koordinat C ini. Dari mana 4 yang ada di atas ini? Dari mana 4 yang ada di atas ini? 4 itu didapat dari mana coba? Dari ini ya, 5 dikurangi 1. Ya, jadi 5 dikurangi 1. Per. Terus yang penyebutnya 2 ini dari mana? 2 ini atau delta X ini adalah, delta X itu berarti ya jarak antara X, 2 dan 0. Berarti 2 kurang 0. Ini sama dengan 4 per 2. Begitu juga yang D ya. Yang D itu berarti 7 kurang 1 per 3 dikurangi 0. Sama dengan 6 per 3. Nah, jadi kita bisa menentukan gradien dari sebuah garis ya yang dilalui oleh 2 titik. Melalui 2 titik yang dilalui oleh 2 garis. Ya. Kita bisa menentukan gradien itu dari 2 titik ya, acuannya yang mana? Ini kan kalau ini acuannya AB, ini acuannya adalah AC, ini adalah acuannya D. Ya, 2 titik yang ada pada garis tersebut. Jadi kita gunakan koordinat-koordinatnya.
Kalau misalkan kita lihat dari tabel, ya gradien itu setiap X-nya tambah 1, Y-nya selalu tambah 2. Ya. Setiap X-nya bertambah 1, maka X-nya juga bertambah 2, dan itu selalu tetap. Ya, makanya perbandingannya selalu tetap, mau di AB, mau di AC, mau di AD, ya, mau di titik yang manapun yang melewati garis tersebut, itu selalu perubahannya seperti itu. Mungkin ini kalian sudah pernah lihat di pola bilangan ya. Makanya nanti di materi ini tuh ada kaitannya juga dengan pola bilangan, khususnya yang aritmatik. Nah, 2 ya. 2 itu adalah gradien, sehingga kalau kita tuliskan dalam persamaan itu adalah Y sama dengan 2X. Ya, Y sama dengan 2X. Nah, ini plus satunya dari mana? Plus satunya itu adalah, kalau kita masukin Y sama dengan 2X aja, ketika kita input 0 di sini ya, ketika kita input X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Tapi ini Y-nya sama dengan 1, berarti harus ditambahin 1. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Ya, Y sama dengan 2X plus 1. Kan kalau kita masukin 1, 2 kali 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. 2 kali 3, ya 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah gradiennya. 2-nya ini adalah gradien. Nah, itulah tadi yang di persamaan tadi, kalau misalkan persamaan Y sama dengan MX plus C, maka M-nya itu sama dengan 2, atau gradiennya itu sama dengan 2. Sampai sini dulu jelas? Sebelum saya lanjut. Pak, saya pengen nanya, Pak. Oke, Jadi silakan. plus satunya itu dari mana, Pak? Nah, barusan tadi saya bilang ya. Coba diulang lagi, saya ulang lagi ya. Plus satunya dari mana? Kan kalau misalkan saya tulisnya cuma Y sama dengan 2X aja. Kalau misalkan saya cuma nulis Y sama dengan 2X saja, atau saya coba gambar ya. Kalau saya cuma 2Y sama dengan 2X aja, terus saya gambar di GeoGebra, Y sama dengan 2X. Ini bisa di clear all. Ini deh. Don't save. Kalau misalkan saya cuma nulis Y sama dengan 2X aja, jadi gambarnya seperti ini. Sedangkan kan tadi gambarnya nggak begini kan. Dia nggak ngelewatin 0 kan. Tapi plus 1. Berarti harus tambahin 1. Y sama dengan 2X plus 1. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sehingga itulah munculnya plus 1 itu. Kalau 2X aja ada di sini. Kalau 2X plus 1 ada di sini. Bisa dipahami? Itu kalau secara geometri ya, secara gambar, kalau plus satunya dari mana. Nah, kalau secara ini, secara tabel yang tadi ya, kalau saya cuma 2X saja, kalau misalkan saya cuma Y sama dengan 2X saja, Y sama dengan 2X saja, kalau kita input X-nya sama dengan 0, ya, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? 2 kali 0 kan? Ya, 2 kali 0. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa? 2. Tapi kan di sini X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti harus ditambahin lagi. Makanya tadi plus C kan. Nah, C-nya ini berapa? Berapa yang harus kita jumlahkan? Nah, ternyata yang harus kita jumlahkan itu adalah 1. Jelas sampai sini? Nah, garis itu kemiringannya berbeda-beda. Jadi ada yang miringnya seperti ini, nanti ada yang miringnya seperti ini. Ya, ini kita sebut gradiennya negatif. Ya, ini gradiennya negatif karena miringnya turun. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan dia turun ya, ibaratnya kayak turunan. Kalau ini dari kiri ke kanan dia naik ke atas.
dia naik ke atas. Nah, ini gradiennya positif. Ya, 2x, 2-nya ini positif, maka dia naik. Sedangkan kalau yang ini dia turun. Nah, contoh untuk mencari gradien kalau misalkan diketahui 2 titik. Ya, ini kan titiknya udah diketahui ada banyak ya, ada titik ini, ada titik ini. Kita ambil yang paling gampang aja, yaitu yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang melewati sumbu X itu ada di sini, yang melewati sumbu Y itu ada di sebelah sini. Nah, sehingga kita punya, ini hapus dulu deh. Sehingga kita punya 2 koordinat. Yang pertama koordinat A itu adalah 0,3 dan koordinat B itu adalah 6,0. Nah, gimana cara menghitung gradiennya? Nah, menghitung gradiennya itu adalah sini, ini rumusnya ini. Ya. Jadi untuk menghitung gradien itu bisa kita gunakan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau dibalik, Y1 min Y2, X1 min X2, ini hasilnya akan sama. Tapi biasanya di buku-buku ditulisnya ini. Apa maksudnya Y2 min Y1 per X2 min X1? Sebenarnya indeks saja ya. Y2 itu indeks untuk koordinat yang kedua. X2 itu juga indeks. Nah, tadi mana? Nah, ini misalkan. Nah, kita misalkan A ini adalah X1, Y1 misalkan ya. Misalkan A itu adalah pasangan X1, Y1. Kemudian kalau B itu X2, Y2. Misalkan seperti itu ya. Nah, untuk mencari gradiennya, kita sebut saja gradiennya itu adalah M. Gradiennya itu M. Lalu, aku nggak mau pensilnya. Kita sebut aja M. Nah, M itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti M itu adalah berapa Y2-nya? Y2-nya itu berarti 0 ya. 0 dikurangi Y1. Y1-nya itu berarti 3. 0 dikurangi 3 dibagi X2 berarti 6 dikurangi ini 6 ya. Dikurangi 0. Nah, M-nya itu sama dengan min 3 per 6 atau kalau disederhanakan sama dengan min 1 per 2. Ini jangan dilihat judulnya ya. Ini persamaan nggak saya munculin karena kita belum belajar ke sini. Yang penting adalah titiknya aja dulu, fokus ke titiknya. Ya, fokus titik yang dilalui. 0,3 dan 0,6. Sampai sini dulu jelas gradien yang dilewati oleh 2 titik. Pak Fadir. Yang mau ditanyakan silakan. Berarti kalau yang gradien garis melalui 2 titik itu rumusnya yang Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kan? Iya, betul. Oke. Itu gak ada hubungannya berarti sama AX tambah B tambah C sama dengan 0, Pak? Ini sebenarnya persamaannya, cuma ini saya belum munculin persamaannya. Ini fokus ke titiknya aja dulu. Nanti cara mengerjakannya, nanti kita akan buktikan kalau misalkan ini tuh nanti M-nya itu sama dengan min A per B ya. Tapi itu nanti masih di bahasan ini juga ya. Nah, sekarang kita fokus ke titiknya aja dulu. Ya. Ini nanti persamaannya akan saya tampilkan lagi dan kita akan buktikan bahwa kalau kita nanti punya persamaannya seperti ini, gradiennya nanti sama ya. Sama dengan caranya kita mencari kalau dia menggunakan 2 titik. Karena nanti variasi soalnya itu bisa aja nanti kalian dikasih tahu titiknya, dikasih tahu koordinatnya ya, dikasih tahu, atau ini nggak dikasih tahu ya, atau ini nggak dikasih tahu. Ya, koordinatnya nggak dikasih tahu, cuma gambar begini doang, nggak ada titik-titik juga, nggak dikasih gini ya, nggak dikasih clue-clue titik-titik kayak begini. Misalkan dikasih tahu persamaannya apa, AX plus BY plus C sama dengan tahu persamaannya doang nih, atau bahkan gambarnya nggak dimunculin.
Ya. Jadi variasi soalnya nanti bisa banyak di PGL ini. Sampai sini dulu jelas? Yes. Jadi itu gradien. Pertama, gradien itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Nah, ini kita masuk ke menentukan gradien. Menentukan gradien garis melalui dua titik itu tadi sudah ya. Y sama dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Hilang. Hilang ya. Gradien garis melalui dua titik. Kemudian gradien garis persamaan Y sama dengan MX plus C. Tadi sedikit saya sudah singgung di atas ya. Kemudian yang terakhir adalah gradien garis persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini nanti kita akan buktikan ini. Oke, contoh lagi. Contoh soal ya. Tentukan gradien. Nah, ini kayak gini nih. Tentukan gradien yang menghubungkan titik. Gradien itu bisa aja pecahan ya. Ini contohnya ini pecahan ya hasilnya. Jadi nggak harus bulat, bisa aja pecahan. Tentukan gradien yang menghubungkan titik A koordinatnya min 3,6 dan titik B koordinatnya 5, min 4. Ya, ini kan ada dua koordinat ya. Ini ada dua koordinat. Apa yang mana yang X1 Y1 yang mana X2 Y2? Ini bebas aja sebenarnya ya. Yang penting adalah jangan dicampur-campur. Kalau misalkan yang A ini adalah X1, berarti si 6 ini itu adalah ini Y1 gitu ya. Jangan terus X1 yang di sini Y2. Jangan dicampur-campur ya. Kalau X1 pasangannya ya Y1. Kemudian X2 ini Y2. Boleh nggak Pak yang ini X2 Y2? Y2. Ini X1 Y1 boleh aja ya. X1 Y1 boleh aja. Jadi bebas aja ya. Maaf, saya tidak mengerti. Jadi bebas saja nanti yang mana X1 Y1, yang mana X2 Y2. Oke. Nah, untuk kasus ini kita misalkan yang ini yang X1 Y1 ya. Ini X1, yang ini Y1. Jadi X1-nya sama dengan min 3, Y1-nya sama dengan 6. Kalau yang sebelah kalau yang A itu adalah X1 Y1, berarti yang B itu adalah X2 yang ini Y2. Ini koordinatnya. Nah, terus gimana cara menghitung gradiennya? Nah, gradiennya itu adalah, kita tulis dulu rumusnya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan, ini sebenarnya kita tinggal input aja, ya, tinggal input atau kita ganti yang ada di rumus ini, ya, dengan angka-angka tadi yang sudah kita tentukan. Ini diketahui A dan B, maka kita tentukan tadi B itu sebagai koordinat yang kedua, ya. Koordinat yang kedua. Maka kita tinggal input, ini misalkan Y2 nih tadi. Y2-nya berarti sama dengan min 4. Berarti min 4 dikurang berapa? Dikurangi yang ada di Y1. Y1-nya itu sama dengan 6. Per X2, sini kita tulis X2 di sini. Nah, X2-nya kita ganti dengan ini X2, ya. X2-nya itu adalah 5 dikurangi X1-nya adalah min 3. Berarti dalam kurung minus 3. Sampai sini dulu jelas? Yes. Oke, jadi ini sebenarnya tinggal ganti-ganti aja ya, tinggal masukin aja, ini masukin ke sini, masukin ke sini, gitu ya. Masukin ke sini. Sesuai dengan apa yang tadi kita sudah tentukan. X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, setelah itu baru dihitung. Ya, min 4 min 6 itu min 10 ya. 10 negatif 10 per 5 min 3 ini jadi plus 3. Jadi 8. Ya, min 10 per 8 kita sederhanakan menjadi
min 5 per 4 sama-sama bagi 2. 10 bagi 2, 8 bagi 2 ya. Jadi min 5 per 4. Atau kalau disederhanakan min tiba-tiba hilang ya. Min 5 per 4 kalau disederhanakan 1 per 4. Ya, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ini itu amat dong. Sampai sini ada pertanyaan? Ini apa ya? Oh ini. Oke, ini segampang nih soalnya ya, tinggal masukin aja. Terus contoh lagi seperti ini. Ini nanti tugas hari ini baru sampai sini aja ya. Jadi untuk tugasnya masih yang gampang-gampang dulu. Untuk gradien yang selanjutnya itu di pertemuan berikutnya nanti. Hilang M. Contoh lagi soalnya seperti ini. Nah, ini variasi soal ya. Variasi soal di gradien. Saya hapus dulu. Nah, kalau tadi kan diketahui titiknya, koordinatnya, ditanya gradiennya. Nah, sekarang yang jadi variabel atau yang disuruh cari itu adalah di koordinatnya. Ini belum diketahui. Ya, ini belum diketahui. Koordinatnya itu masih variabel n di sini. Ya, diketahui titik A min 7,2 n dan B itu sama dengan min 3, n. Tentukan nilai n. Ya, berapa sih si n ini supaya gradien AB itu ya atau kemiringannya AB itu sama dengan 2. Ya. Sering ini deprich. Nah, berapa n-nya? Nah, ini kita misalkan ini adalah X2, yang ini Y2, X ya lagi. Ini Y2, ya. Y2. Jadi ini X2, ini Y2. Kalau tadi kan titik A itu X1, Y1 ya. X1, Y1. Sekarang saya kasih contoh A-nya itu dijadiin jadi X2, ini juga Y2. Kalau ini udah X2, Y2, berarti yang B itu adalah X1, Y1. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, ini gradiennya udah diketahui, berarti nanti M-nya kita tinggal ganti ya. Kita tinggal ganti menjadi 2. Ya. Kita ganti menjadi 2. Wah, ini kok 2-nya di sebelah kanan? Ya, ini sama aja ya. Karena kan A sama dengan B, B juga sama dengan A kan. Ya. Jadi kalau saya tulis M sama dengan Y2 min Y1, itu sama aja saya tulis Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan M, itu sama aja ya. Jadi jangan bingung di sini, saya cuman sama dengan yang saya pindahin doang. Ya. Oke, sama dengan 2, ini M. Ini saya hapus dulu deh ya. Nah, Y2 min Y1, Y2 min Y1 itu berarti 2N dikurang Y1-nya itu adalah N. Kemudian X2 itu berarti min 7, minus 7, dikurang X1-nya itu adalah minus 3, dalam kurung minus 3. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita tinggal operasikan ya, tinggal dijumlah atau dikurang. 2N dikurang N itu sama dengan N. Ya, 2 dikurang 1 sama dengan 1N.
Nah, min 7 min 3, min 7 min 3, min 7 minus 3 itu sama dengan minus 7 ditambah 3. Ya. Minus 7 ditambah 3. Atau ini sama dengan minus 4. Sehingga n per minus 4 sama dengan 2. N dibagi minus 4 sama dengan 2. Berarti n-nya sama dengan, ya, kali minus 4 berarti N sama dengan kaliin, ya, sama dengan minus 8. Sampai sini jelas? Kok kameranya nggak kelihatan? Kameranya di mana? Jadi N-nya adalah sama dengan minus 8. N ini itu adalah nanti yang akan kita ganti di sini. Jadi kalau misalkan titik A-nya itu sama dengan min 7. Kalau misalkan titik A-nya itu adalah min 7,2 N dan titik B-nya itu adalah min 3, N, ya. Min 3, N. Kalau N-nya sama dengan minus 8, berarti titik A-nya itu sama dengan min 7,2 dikali minus 8. Minus 16. Terus 3 itu 3, minus 8. Langsung N-nya. B itu adalah min 3, minus 8. Coba kita gambar di GeoGebra. Koordinat minus 7, minus 16. Minus 7, minus 16. Kurung min 7, min 16. Kemudian B-nya itu adalah min 3, min 8. Oke, titiknya ada di mana? Titiknya ada di bawah, ya. Titiknya ada di bawah sini. Nah, ini titik AB. Ini kalau kita gambar garisnya melalui titik AB, itu persamaannya itu adalah ini, min 2X plus Y sama dengan min 2. Ya. Persamaannya itu menjadi min 2X plus Y sama dengan min 2. Kalau kita pindahin si 2X-nya, itu menjadi Y sama dengan 2X min 2. Nah, ini koordinat gradiennya sama dengan 2. M-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan 2. Gradiennya sama dengan 2. Ini udah benar. Sampai ini jelas? Nah, ini untuk tugasnya, ya, untuk tugas hari ini. Tapi sebelum saya ke tugas hari ini supaya kalian mendapatkan materinya lengkap, ya, karena kelas 8A dan 8D itu sudah sampai selesai di sini. Sampai dengan sejajar. Ya, ini nanti tugasnya kerjain yang ini aja. Ini sini tugasnya. Oke, kita lanjut dulu ke gradien garis persamaan Y sama dengan MX plus C. Pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C, gradien garis itu ditentukan oleh besarnya koefisien X, yaitu M. Si M ini. Contoh, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 5, Y sama dengan 3X plus 5. Ya, ini sebenarnya materinya gampang-gampang susah. Berapa sih gradiennya? Ya, gradien itu tadi katanya koefisien X, ya berarti sama dengan 3. Maka gradien garis tersebut itu sama dengan 3. Ya. Jadi gampangnya itu adalah, ya udah tinggal dilihat aja. Koefisien X-nya berapa? 3. Ini syaratnya Y-nya, koefisiennya 1 ya. Kalau misalkan nanti 2Y sama dengan 3X plus 5, ini berarti gradiennya bukan 3.
harus dihilangin dulu nih, duanya dulu ya, dihilangin dulu duanya. Berarti Y sama dengan 3/2 X plus 5/2, misalkan seperti itu. Nah, ini semuanya bagi 2. Tapi berhubung udah Y sama dengan, berarti langsung aja ya. Langsung aja Y sama dengan 3X plus 5. Nah, itu kalau menentukan gradien persamaan Y sama dengan MX plus C. Contoh lagi misalkan persamaan garis Y sama dengan min 6X min 8. Y sama dengan min 6X min 8. Memiliki gradien berapa? Berarti gradiennya sama dengan ini. Minus 6. Ya. Gradiennya adalah minus 6. Kemudian gradien garis persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi gini. Tadi kan ada MX plus C, di sini ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi yang mempengaruhi gradien itu hanya koefisiennya si X saja ya. Koefisien X saja. Kalau misalkan di sini koefisien ini sama dengan 1, tinggal lihat koefisien X ya. Dan C di sini tidak berpengaruh apa-apa. Pengaruhnya adalah tadi cuma geser ke atas atau enggak geser ke bawah. Kalau di sini plus 3 berarti geser ke atas 3. Ngelewatin angka 3 maksudnya, ngelewatin Y-nya sama dengan 3. Kalau dia minus 3 berarti ngelewatin Y-nya minus 3 di bawah. Jadi seperti itu ya. Plus C itu hanya mempengaruhi posisi garisnya. Atas atau bawah. Geser ke atas atau geser ke bawah. Nah, yang mempengaruhi kemiringannya itu adalah koefisien X ini. Oke, saya ulangi. Jadi C konstanta itu tidak mempengaruhi besaran gradien satu garis. Maka kalau kita menemukan bentuk persamaan yang seperti ini, ya, untuk persamaan yang seperti ini, maka kita akan menentukan gradiennya itu adalah min A per B. Ya. Min A per B. Contoh. Tentukan gradien dari persamaan tadi mana persamaannya ini? Tiga X plus 6Y sama dengan 18. Atau ya, sama dengan 18. Atau ini bisa juga ditulis 3X plus 6Y min 18 sama dengan 0. Gitu ya. Ini persamaannya sama aja ya. Ekuivalen. Jadi bisa ditulis yang atas, bisa juga ditulis yang bawah. Nah, tentukan gradien dari persamaan 3X plus 6Y sama dengan 18 atau 3X plus 6Y min 18 sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya kita jangan pusing dengan si 18 ini ya. Yang kita hitung itu hanya koefisien X dan koefisien Y-nya saja. Kalau tadi langsung kita lihat koefisien X-nya aja, kenapa? Karena di sini koefisien Y-nya udah koefisiennya 1 ya. 1Y, maka langsung kita lihat koefisien X-nya saja. Nah, yang di sini masalahnya itu adalah ada koefisien di X dan ada koefisien di Y. Sehingga dua-duanya harus diperhitungkan. Ini gradiennya sama dengan min A per B. Apa itu min A? Apa itu A? A itu adalah koefisien X dan B itu adalah koefisiennya Y. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini koefisien X itu adalah 3, berarti A-nya itu sama dengan 3. B-nya berapa? B-nya sama dengan 6. Ya. 18-nya abaikan aja dulu ya, kita belum pakai itu. Berarti gradiennya itu adalah M sama dengan min 3/6. Min A per B. Ya. Saya ulangi, min A per B sama dengan min 3/6. Kita kalau disederhanakan sama dengan min 1/2.
Sampai sini dulu jelas? Ada pertanyaan? Pak, minggu kemarin saya nggak masuk, boleh bahas lagi nggak? Ini nanti saya kasih ini aja, saya kasih video rekamannya ya. Ini WA ke saya aja, nanti saya kasih video rekamannya. Minggu lalu ya. Minggu lalu itu baru gambar-gambar GeoGebra doang kok, jadi belum fokus ke sini ya. Oke, sampai sini dulu jelas. Coba saya kasih contoh soal ya, ada yang mau coba ngerjain nggak? Ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kelihatannya gampang tapi tentukan gradien dari persamaan empat x min 5y sama dengan minus 20. Ada yang mau coba nggak? Silakan. Yang mau coba. Ini yang gradien sama dengan min A Boleh. min A per B. Gitu. Ya, betul. Di 4 per min 5 gitu Pak gradiennya. A-nya itu 4, B-nya itu min 5. A-nya 4, B-nya berapa? Min 5. 5. Ini. Min 5 ya. Berarti jawabannya apa? Coba ada yang coba jawab dan menjelaskannya. Mungkin kalau 4 per min 5. Nah, caranya gimana? Kan itunya kan min M sama dengan min A. Iya, min iya. min A per B. Oke. Nah, A-nya itu 4. B-nya min 5. Berarti ini sama dengan min 4. 4 per 5. Nah, min kali min plus ya, jadinya 4 per 5 ya. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. Gradiennya, gradien garis ini nih, gradien garis ini itu adalah 4 per 5. Sampai sini jelas? Jelas Pak. Ini yang udah hadir siapa aja tadi? Kak Iya udah hadir belum nih? Pak, maaf Pak, tadi wifi saya itu error, jadi saya live. Jadi min itu jadi selalu min A per B gitu Pak. Iya, kalau persamaan seperti ini min A per B. Ya. Min A per B. Iya, belum ada ya? Ada. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Kita akan coba lagi. Ini nanti di latihan belum ya? Ini latihan untuk minggu depan. Jadi nanti minggu depan kita fokus ke sini. Untuk tugas hari ini tuh kita belum sampai sini. Saya sampaikan di sini dulu di hari ini karena supaya kalian nggak ketinggalan dari materinya ya. Khawatirnya nanti kita nggak bisa ketemu lagi atau
ada halangan gitu kan. Khawatirnya biar komplit aja dulu. Nah biasanya di lab school kalau udah mulai akhir-akhir tahun gitu biasanya ada aja ya kegiatannya. Nah, ini sebenarnya penjelasan ya, penjelasan kenapa M itu sama dengan min A per B. Jadi sebenarnya berangkat dari Y sama dengan MX plus C tadi. Jadi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini bisa kita buat ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, contohnya misalkan persamaan yang ini. Contohnya persamaan yang ini. Jadi 4X min 5Y sama dengan minus 20, itu kan kita bisa buat menjadi Y sama dengan berapa? Gitu ya. Dengan cara kita eliminasi si 4X ini menjadi sebelah kiri itu Y ya, berarti min 5Y sama dengan min 4X min 20 gitu ya, pindah ruas si 4X-nya. Kemudian kita hanya butuh Y-nya aja, berarti ini harus dibagi 5. Dibagi 5. Ini min 5Y dibagi min 5. Sorry, min 5 ya. Dibagi min 5 sama dengan min 4 dibagi min 4X dibagi min 5. Min 20 dibagi min 5. Tuh. Semuanya dibagi min 5. Ini habis, jadi tinggal Y sama dengan ini 4/5, 4X per 5, atau 4/5X sama aja. Ini menjadi plus 20/5. 4. Nah, kalau kita lihat tadi Y sama dengan MX plus C, kan gradien itu adalah koefisien dari X ya. Koefisien dari X itu adalah M. Nah, ini koefisien dari X-nya apa? Koefisien dari X itu adalah 4/5. Maka gradiennya itu sama dengan 4/5. Ya, jadi itu penjelasan kenapa gradiennya itu adalah min A per B. Min A per B ini tadi 4/5. Sama ya. Nah, ini secara aljabar nih kalau saya jelaskan tambah pusing. Penjelasannya tadi aja yang udah ada angkanya ya. Pindah ruas, kemudian dibagi dengan koefisien Y. Oke, terakhir di sini sebelum nanti kalian mengerjakan tugas. Jadi setelah kita memahami bahwa setiap persamaan garis itu memiliki derajat kemiringan, di mana derajat kemiringan itu ditentukan oleh perubahan. Tadi yang pertama kita identifikasinya dari perubahan titik, ya. Kemudian yang kedua kita identifikasinya dari persamaannya. Apakah itu persamaannya Y sama dengan MX plus C atau persamaannya bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini contoh soal yang tadi saya tulis tadi yang mana ya tadi? Yang ini nih, ya. 3X plus 6Y sama dengan 18 itu, ini yang tadi saya bilang, itu adalah persamaan yang ini, ya, persamaan yang ini. Jadi ini persamaannya itu adalah 3X plus 6Y sama dengan 18. Dan gradiennya sama-sama min 1/2. Tahu ini 3X plus 6Y min 18 sama dengan 0. Ya. Jadi ternyata sama ya, mau kita menggunakan min A per B, min A per B, atau kita identifikasi dari titik-titik yang dilewati di sini, di gambar ini ya, ternyata hasilnya adalah gradien ini sama dengan min 1/2. Nah, sekarang kita ke posisi garis berdasarkan kemiringannya. Jadi, kalau misalkan ada garis, dia gradiennya sama, maka garis itu menjadi sejajar. Apa sih buktinya? Buktinya gini. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan min 6X min 9. Kemudian ada lagi Y sama dengan min 6X plus 9. Kita lihat yang ini ya, yang bawah dulu ya. Kita lihat yang bawah. Bedanya apa di sini? Bedanya yang satu min 9, yang satu plus 9. Atau di sini bisa aja menjadi plus
berapa misalkan plus 10 gitu ya. Jadi sama dengan min 6x plus 10. Ini gradiennya sama. Gradiennya sama-sama minus 6. Ini gradiennya juga minus 6. Kalau kita gambar, dia akan menjadi gambar grafik yang sejajar. Jadi garis yang sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. Buktinya gimana? Coba kita akan gambar ke GeoGebra-nya. Kita gambar misalkan Y sama dengan min 6x min 9. Gambar seperti ini. Ya. Y sama dengan min 6x min 9. Gambar seperti ini, dia melewati titik min 9 di sini ya. Titik min 9, 0, min 9, Y-nya sama dengan 9. Kemudian satu lagi, tadi contohnya itu adalah Y sama dengan min 6x plus 10 misalkan ya. Ini misal aja plus 10, ini bisa aja nanti bilangan berapapun. Selama gradiennya sama, ya, selama gradiennya sama, maka dia akan menjadi garis yang sejajar. Coba kita gambar lagi. Y sama dengan min 6x plus 10. Ini adalah garis yang sejajar. Apa itu garis yang sejajar? Garis yang sejajar itu adalah garis yang kalau kita perpanjang di kedua sisinya atau di kedua garis tersebut, ya, itu tidak akan pernah berpotongan di satu titik manapun. Itu yang kita sebut sebagai garis yang sejajar. Kalau kita zoom out, maka dia akan menjadi garis yang berimpit ya kelihatannya. Nah, gradiennya sama-sama min 6x di sini. Ya, sama-sama min 6x. Ini garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar itu dia tidak pernah berpotongan di titik manapun. Karena apa? Karena gradiennya sama, karena dia sejajar. Contohnya itu adalah di rel kereta api misalkan. Itu rel kereta sebelah kanan sama sebelah kiri itu selalu sejajar. Dia nggak akan pernah bertemu antara rel yang sebelah kanan dan rel yang sebelah kiri itu bertemu di garis yang sejajar. Contohnya ya. Contoh lagi misalkan apa? Sebenarnya banyak di kehidupan kita itu contoh-contoh garis yang sejajar. Oke. Pak. Ya. Udah lewat 10 menit, Pak. Kita sampai jam berapa sih? 8.20 ya? Saya kira sampai 8. Sampai jam 8.45, Pak. Masih ada waktu, Pak. Kan 8.45 kan? Masih ada dong. Kan kita mulai jam 7.10 ya. 7.10 kalau ditambah 1 jam 10 menit berarti ya tadi segitu ya. Jadi kita cek apakah saya salah atau saya benar. 8. Jumat. Oh, udah ya, udah selesai ya? Ini jadwal lama, Pak. Oh, ini jadwal yang lama. Iya, yang baru kuning, Pak, warnanya. Oh, ini saya belum dapat yang jadwal yang baru. Jadi kalau yang baru tuh di awal-awal ada olahraga gitu, Pak. Olahraga sama seni. Yang warna kuning. Bentar, saya cek salah jadwal ya. Saya khawatirnya saya salah. Ini saya pakai jadwal yang lama juga ternyata. Jadi cici. Oh iya, kuning ini ya. V26. Iya, sampai 8.45 ya. Oh, berarti tadi saya mulainya kecepatan ya. 7.20 tadi saya mulai. Ini apa ya? Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sejajar ya. Sejajar.
Sejajar. Nah, ini tadi contoh garis yang sejajar. Apa itu garis yang sejajar? Garis yang sejajar itu adalah garis yang dia tidak pernah bertemu atau tidak ada titik temunya ya. Tidak ada titik temunya. Sumbernya di mana? Nah, sumbernya di sini. Oke, itu contoh garis yang sejajar. Kalau misalkan ini minus 6x, kita ganti jadi 6x misalkan ya. X. Nah, ini menjadi gradiennya nggak sama. Nah, kalau gradien yang nggak sama, itu pasti dia ada titik potongnya. Ya, pasti dia ada titik potongnya. Nah, ternyata dia berpotongan tuh di sini. Ya. Dia berpotongan di titik ini ya. Ini contoh gradiennya nggak sama. Kalau gradiennya nggak sama, otomatis dia berpotongan. Kalau gradiennya sama, dia pasti nggak berpotongan ya. Misalkan kita ganti lagi jadi 6 nih yang atas nih. Nah, ini pasti jadi sejajar lagi. Misalkan ini sama-sama 6, ini gradiennya. Dia menjadi garis yang sejajar. Nah, itu garis yang sejajar. Nah, satu lagi selain garis yang sejajar itu adalah garis yang saling tegak lurus. Ini yang garis merah ini tanda atau simbol ya. Garis miring 2 ini artinya sejajar. Terus T kebalik ini ya, T kebalik ini itu artinya tegak lurus. Garis yang tegak lurus. Apa itu garis yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus itu adalah garis yang berpotongan dan dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi dia garis yang berpotongan dan dia membentuk sudut 90 derajat. Itu yang disebut dengan tegak lurus. Tegak lurus ya, 90 derajat. Tegak lurus seperti itu. Karena simbolnya T kebalik ya, T kebalik itu seperti ini. Nah, contoh garis yang tegak lurus seperti apa? Nah, contoh garis yang tegak lurus itu adalah golden reason. Kenapa gini dulu ya? Ulangi, tegak lurus tadi, ini contohnya ya. Nah, contoh garis yang tegak lurus itu adalah ketika gradiennya, gradien garis yang pertama dikalikan dengan gradien garis yang kedua, itu hasilnya sama dengan -1. Gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua, itu hasilnya sama dengan -1. Contoh gini. Ini ada 2 garis, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita cek gradien yang sebelah kiri. Gradien yang sebelah kiri itu Y sama dengan MX plus C. Ini kan Y sama dengan MX plus C. Ya. Sehingga gradien itu sama dengan -4. Nah, M1 kita sebut M1 sama dengan -4. Kemudian M2. M2 ini namanya bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga M2-nya itu adalah min A per B. Min A per B, min A per B. A-nya itu adalah -1 di sini ya. Koefisien dari min X itu sama dengan -1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien Y, plus 4. Berarti positif 4. Min -1/4 itu adalah 1/4 ini positif ya. Min kali -1 sama dengan positif 1. Sehingga M2-nya itu sama dengan 1/4. Nah, kalau kita cek M1 dikali M2, ya, M1 dikali M2. M1 tadi sama dengan -4.
M2 itu sama dengan 1/4, hasilnya sama dengan min 1, maka dua garis ini itu saling tegak lurus. Ya. Kalau kita sebut Y sama dengan min 4X plus 7, itu tegak lurus dengan garis min X plus 4Y sama dengan 28. Nah, gimana kalau kita cek di gambarnya? Kalau kita cek di gambarnya, kita kecilin dulu. Kita coba cek di gambarnya ya. Y sama dengan min 4X plus 7. Ini aja deh. Y sama dengan min 4X plus 7. Ini gambarnya ya, Y sama dengan min 4X plus 7. Kemudian kita gambar lagi min X plus 4Y sama dengan 28. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini dia berpotongan dan dia membentuk sudut 90 derajat. Bisa nggak ya kita lihat sudutnya ya? Ini 270 derajat. Positif dulu berarti. Ini. Saya kasih sudut, saya lupa. Ini. Nah, berarti ini. Ini, ya 90 derajat. Ini alfanya sama dengan 90 derajat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini hijau ya. Ini kalingan B ini ya. Kalingan titiknya. 90 derajat ya. Oke. Jadi sudutnya 90 derajat nih. Garis antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Antara garis ini dan garis ini. Dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu secara gambar ya, secara grafik. Secara aritmetik atau secara aljabar, itu tadi ditunjukkan dengan cara kita melihat gradiennya. Itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya. M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Sampai sini jelas? Oke. Ini ada contoh lagi garis yang tegak lurus. 4X plus 5Y, kemudian min 5X plus 4Y. Itu juga gradiennya kalau dikalikan itu sama dengan min 1. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan gradien yang sejajar, garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus berdasarkan gradiennya. Kemudian tadi ya mencari gradien itu bagaimana caranya. Nah, untuk tugasnya kita belum sampai yang ke sini ya, belum sampai ke sini. Ini nanti untuk tugas yang ini adalah di pekan depan aja ya. Untuk yang tegak lurus ini nanti saya bahas soal dulu. Kemudian nanti ada tugas untuk itu, gradien yang tegak lurus. Nah, untuk yang hari ini yang sudah kita pelajari itu ya, untuk tugasnya itu adalah menentukan gradien jika diketahui dua titik. Basically itu dulu. Nah, tugasnya itu adalah mana sih tadi? Ini tugas 2 ya. Delta Y per delta X saja dulu ya. Tugas 2 itu adalah latihan 2 nomor 1 sampai 7. Boleh diketik, boleh ditulis tangan, yang penting itu adalah wajib bentuk PDF. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Waktunya udah mau habis ya, 8.42.
Sambil menunggu 8.45 kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Oh, belum saya upload ya, masih ada di laptop ini yang pertemuan minggu lalu. Nanti saya upload dulu, baru nanti saya kirim. Kalau yang mau video minggu lalu, silakan WA ke saya, nanti saya kirim linknya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin dibahas lagi, kalau masih ada yang kurang jelas nanti di soal-soal di buku tadi ya, di buku paket, soal-soal di buku paket nanti silakan tanya saya di WhatsApp ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dien, Pak. Wabarakatuh. Apa jangan di-end? Saya kasih ke ketua kelasnya ya. Pak itu masih ke record ya?